Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duyana Mustikarini. Nomor induk mahasiswa 229031495131. Bidang studi ilmu pengetahuan alam. Saat ini saya berstatus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Negeri Makassar. Sekarang saya akan melaksanakan uji kinerja pada materi kelas 8, yaitu tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan dengan model problem based learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana keadaannya hari ini? Baik, Bu. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu menurut agama yang kita masing-masing. Siapa yang mau bikin doa? Baik, silakan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Berarti kalian sudah siap belajar ya? Ya, Bu. Oke. Nah, sekarang untuk memotivasi semangat kalian untuk belajar, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi Ibu mohon semuanya berdiri. Kita menyanyi sama-sama ya. Ya, Bu. Makasih ya. Jadi ada 3 kesepakatan kelas IPA. Yang pertama yaitu senyum, salam, jahat. Kemudian aktif dalam belajar. Dan ketiga, disiplin dalam mengerjakan dan mengumpulkan tugas. Baik. Nah, sekarang Ibu ingin memberikan tes buat kalian. Coba HP-nya disiapkan. Ada link yang Ibu sudah bagikan di grup. Silakan kalian buka, kemudian kalian jawab pertanyaannya. Ibu kasih waktu 2 menit. Sudah? Sudah ya? Baik. Sekarang coba baca yang depan. Jadi sekarang sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin bertanya kepada kalian ya. Jadi kalian pernah mendengar kata organ kan? Waktu kelas 7 kan pernah belajar ya? Nah, mungkin ada yang masih ingat organ itu apa? Ya, Organ adalah kumpulan jaringan yang memiliki satu fungsi atau lebih. ya bagus ya. Kemudian itu tadi pengertian organnya. Nah, sekarang kalau organ manusia itu apa saja? Ada yang tahu? Ya. Coba saja. Jantung. Ya, bagus. Usus. Ada lagi yang lain mungkin? Apalagi selain itu?
Usus. Apa lagi? hati, Hati. Apa lagi? paru-paru, Paru-paru ya. Banyak ya? darah, Bagus ya. Kemudian sekarang kita ke yang ini. Itu kan tadi sudah organ manusia ya. Sekarang sudah tahu organ manusia apa saja. Nah sekarang kaitannya dengan materi kita hari ini, ibu ingin bertanya, kalau organ tumbuhan apa saja? Apakah tumbuhan mempunyai organ? punya, Apa saja? Akar, batang, daun, buah, dan buah. Ya bagus. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 3. Jadi, melalui model pembelajaran problem-based learning dengan pendekatan saintifik berbasis 4C dan PPK serta studi literatur, diskusi, tanya jawab, dan mengamati video peserta didik dapat pertama, menjelaskan fungsi organ tumbuhan dengan baik dan benar. Kedua, mengidentifikasi struktur dan fungsi organ pada tumbuhan yang mengalami modifikasi dengan benar. Kemudian ketiga, menganalisis struktur dan fungsi akar, batang, dan daun pada tumbuhan dengan benar. Yang keempat, membandingkan struktur dan fungsi organ tumbuhan dengan benar. Ini adalah tujuan yang akan kita capai hari ini ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke rumusan masalah ya. Ada yang tahu gambar apa ini? Memberingin ya. Nah, ini yang menggantung ini kira-kira ini apa? Batang. Akar, ada yang bilang batang. Kira-kira ini akar atau batang? Atau apa ya? Atau ranting apa? akar bu, Akar. Ada yang bilang batang. Kemudian dari foto ini mungkin dari kalian ada yang bertanya tentang foto ini ya? Kenapa akar pohon beringin tidak berada di dalam tanah? Ya, mengapa akar pohon beringin tidak berada di dalam tanah? Karena biasanya kalau akar itu kan di dalam tanah ya. Selain itu ada lagi pertanyaan? Ya, Fadil? mengapa akar pohon beringin menggantung di udara? Ya. Mengapa akar pohon beringin menggantung di udara? Nah, dari pertanyaan kalian tadi itu, sebenarnya setiap organ tumbuhan itu mempunyai ciri khas tersendiri ya. Nah, apa saja ciri khas dari organ-organ tumbuhan ini? Nah, inilah nanti yang akan kita cari tahu dan kita selidiki pada saat diskusi kelompok. Nah, jadi sekarang ibu mau membagi kalian dalam beberapa kelompok kecil. Nah, dalam kelompok itu nanti kalian berdiskusi, kemudian hasil diskusi itu kalian presentasikan di depan ya. Ya bu. Nah, setelah itu nanti kita akan mengambil kesimpulan bersama-sama tentang hasil diskusi kalian pada hari ini. Baik, sekarang silakan kalian duduk pada kelompoknya masing-masing.
Ya, yang kedua silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya atas nama Manita Zania Juliani. Saya Puncak Maya. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu tabel hasil pengamatan tabel kegiatan 1. Gambar hasil pengamatan, keterangannya yaitu nama organ terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Fungsi-fungsinya antara lain nama organ akar. Fungsinya itu menambahkan tumbuh-tumbuhan pada tanah dan menyerap air serta mineral dalam tanah. Yang kedua batang. Fungsinya yaitu menyokong bagian tumbuhan yang berada di atas tanah dan sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun. Yang ketiga, daun. Fungsi aktifnya antara lain alat untuk mengambil gas karbon dioksida atau CO2 yang digunakan sebagai sumber dalam fotosintesis, mengatur penguapan air atau transpirasi dan pernapasan atau respirasi tumbuhan. Nama organ yang keempat yaitu bunga. Fungsinya itu alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Yang kelima yaitu buah. Fungsinya yaitu sebagai alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Seluruh kegiatan 2, modifikasi organ akar, batang, dan daun. Dua organ untuk struktur akar seperti itu. Fungsinya menyimpan cadangan makanan. 2, ringnya.
strukturnya menguntun di udara serta turun ke darah tanah. Akar udara itu akan fungsi menyimpan air dan luar. 3. Penalu untuk struktur melekat pada pertumbuhan inang akar atau akar penyelesaian atau posterior fungsi menyerap air maupun zat makanan dari Yang keempat tentang bentuk strukturnya umbi batang. Fungsinya menyimpan cadangan makanan dan alat perkembangbiakan vegetatif. 5. Bentuk strukturnya timpang. Fungsinya alat perkembangbiakan dan penimbunan zat makanan. 6. Kaktus. Bentuk strukturnya duri. Fungsinya mengurangi penguapan air. Pertanyaan diskusi. 1. Berdasarkan pengamatan pada kegiatan 1, organ-organ apa saja yang menyusun tumbuhan? Akar, batang, daun, bunga, dan buah. Apakah setiap organ tersebut memiliki fungsi yang sama? Jelaskan pendapatmu. Tidak, karena strukturnya berbeda. Nomor 3. Apakah kaktus memiliki daun? Dimanakah tempat terjadinya fotosintesis pada tanaman kaktus? Kaktus memiliki daun, tapi mengalami modifikasi menjadi putih. Fotosintesis terjadi di batang. 4. Pada jenis tertentu, organ-organ pada tumbuhan mengalami modifikasi atau perubahan struktur. Sebutkan tumbuhan yang mengalami modifikasi organ selain tumbuhan yang sudah diamati serta fungsinya. Singkong, bengkoang, lobang, bakau, dan lain-lain. Kesimpulan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan bahwa kunci organ tumbuhan mempunyai struktur dan fungsi yang berbeda. Sekian presentasi dari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lagi nomor berapa? Nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faisal dan Mas Riani. kami ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami. Ya. Biasanya kami kegiatan 1 gambar hasil pengamatan. Organ yang pertama adalah kas, yang kedua batang, yang ketiga daun, yang keempat bunga. Fungsi akar menambahkan tumbuh-tumbuhan pada tanah dan menyerap air serta mineral dalam tanah. Organ yang kedua batang, fungsinya menyokong bagian tumbuhan yang berada di atas tanah dan sebagai jalan antar air dan mineral dari akar menuju daun. Organ yang ketiga yaitu daun, fungsinya alat untuk mengambil gas karbon dioksida atau CO2 yang digunakan sebagai sumber dalam fotosintesis, mengatur penguapan air atau transpirasi dan pernapasan respirasi tumbuhan. Organ yang keempat atau yang terakhir dari bunga, fungsinya alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Verifikasi organ daun. Wortel akar seperti tombak, fungsi menyimpan cadangan makanan. Buah beringin, akar mengganti udara tentang tumbuh ke arah tanah atau udara atau akar gantung, fungsi menyimpan air dan udara. 3. Penalu, akar melekat pada tumbuhan, inang akar, menghisap atau haus torium, fungsi
menyerap air maupun zat makanan dari penangguhan. 4. Letak batang, fungsi batang, fungsi menyimpan cadangan makanan dan alat perkembangbiakan vegetatif. 5. Kunyit batang, rimpang, fungsi alat perkembangbiakan dan perhimpunan zat makanan. Pertanyaan diskusi. Berdasarkan pengamatan pada kegiatan titik 1, organ apa saja yang menyusun tumbuhan? Akar, batang, daun, bunga, dan buah. Apakah setiap organ tersebut memiliki fungsi yang sama? Jelaskan pendapatmu. Tidak banyak strukturnya berbeda. Apakah kaktus memiliki daun? Di manakah tempat terjadinya fotosintesis pada tanaman kaktus? Fotosintesis di batang. Pada jenis tertentu, organ-organ pada tumbuhan mengalami modifikasi. Perubahan struktur, sebutkan tumbuhan yang mengalami modifikasi organ selain tumbuhan yang sudah diamati berdasarkan fungsinya. Minimal 2. Singkong, bengkoak, wabak, bakau, dan lain-lain. Kesimpulan, berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa organ tumbuhan mempunyai struktur dan fungsi yang berbeda. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Gambar hasil pengamatan. Nama organ, akar, batang, daun, bunga, buah. Nama organ, akar, menandakan tumbuh tumbuhan pada tanah dan menyerap air yang mendalam dalam tanah. Organ batang, fungsi menyokong bagian tumbuhan yang berada di atas tanah dan sebagai jalan penangguhan air dan mineral dari akar menuju daun. Nama organ daun, fungsi alat untuk mengambil gas karbon dioksida yang digunakan sebagai sumber dalam fotosintesis, mengatur penguapan air dan pemangkasan tumbuhan. Nama organ fungsi alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Nama organ buah, fungsi alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Modifikasi organ akar, batang, dan daun. Nama tumbuhan wortel. Bentuk dan struktur akar seperti tombak. Fungsi menyimpan cadangan makanan. 2. Beringin. Menggantung di udara serta tumbuh ke arah tanah atau akar udara atau akar gantung. Fungsi menyimpan air dan udara. 3. Menarik atau melekat pada tumbuhan dengan akar membias, besar atau fungsi menyerap air maupun zat makanan dari inangnya. 4. Akar pemanah tumbuhan kentang, batang, dan batang. Fungsi menyimpan cadangan makanan dan alat perkembangbiakan vegetatif. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
diskusi ya. Jadi sekarang mungkin ada yang mau menyimpulkan hasil diskusi kita hari ini. Siapa? Saya. Ya, silakan. Organ pada tumbuhan mempunyai fungsi yang berbeda. Ya, bagus. Ada lagi? Siapa? Ya, silakan. Daun berfungsi untuk fotosintesis. Ya, daun berfungsi untuk fotosintesis. Ada lagi? Ya. Contoh modifikasi akar dari wortel. Ya. Contoh modifikasi akar adalah wortel. Baik. Nah, jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini yaitu yang pertama organ Nah, kemudian organ akar, batang dan daun pada tumbuhan mempunyai struktur dan fungsi yang berbeda. Yang ketiga, akar, batang dan daun dapat mengalami modifikasi. Jadi kayak penguringin tadi ya, modifikasi akar. Jadi dia bukan di dalam tanah, tapi dia menggantung di udara. Kemudian wortel tadi, dia mengalami modifikasi, menyimpan cadangan makanan ya. Baik. Nah, sekarang kita akan mengadakan tes ya. Siapkan matenya. Kemudian kalian buka link yang sudah ibu kasih tadi. Dijawab soalnya. Ibu kasih waktu 2 menit. Jadi buka linknya. Kemudian kalian jawab. Waktunya 2 menit. Sudah? Yang lain? Sekarang kita refleksi ya. Apa yang telah kalian pelajari hari ini? Tentang struktur dan organ pada tumbuhan. Kemudian menurut kalian apakah ada materi yang sulit pada pelajaran hari ini? Baiklah, mengerti semua ya? Ya, Bu. Nah, kemudian apakah kalian senang dengan pelajaran kita hari ini? Senang. Baik, terima kasih. Jadi sebelum Ibu tutup, Ibu ingin menyampaikan bahwa materi kita yang akan datang yaitu tentang organ buah dan bunga. Jadi kalau hari ini kita membicarakan masalah organ akar, batang, dan daun, minggu depan kita akan membahas tentang organ bunga dan buah. Jadi Ibu harap kalian baca materinya di rumah ya. Ya, Bu. Terima kasih kalian telah mengikuti pelajaran kita hari ini dengan begitu antusias. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Silakan. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Setelah dari sekolah ini kalian langsung pulang di rumah ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersadia.